2 hari lagi, Malam Puncak Anugerah Komedi Indonesia dimeriahkan oleh Sule, Nunu, Parto, Aziz Gaga, Indro Warko, Jarwo Kuat, Marcel Widianto, Kome, Adul, dengan host Denny Cagur, Uci Sucita. Penampilan spesial dari Rina Nose, Abdel Temon, Bagito, Empat Sekawan, dan sederet komedian terbaik Indonesia. 2 hari lagi, Malam Puncak Anugerah Komedi Indonesia 2022. Tim kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati mengeluarkan cerita baru jelang persidangan. Baradae dianggap keliru menjalankan perintah Ferdy Sambo sehingga malah menembak Brigadir Joshua. Benarkah Baradae salah menjalankan perintah? Apakah semua terungkap saat rekonstruksi? Kami akan membahasnya bersama kuasa hukum Barada Richard Eliezer, Roni Talapesi. Kami juga masih berupaya mengundang tim kuasa hukum keluarga Sambo untuk bergabung, namun hingga kini belum mendapat konfirmasi. Saya sapa terlebih dahulu, selamat sore Bang Roni. Selamat sore Mbak. Baik, langsung saja Bang Roni, saya ingin tanyakan respon Anda atas tim kuasa hukum Ferdy Sambo yang menyebut bahwa Ferdy Sambo tidak memerintahkan klien Anda, Barada Eliezer, untuk menembak Brigadir Joshua. Ya Mbak Christine, kalau seperti yang disampaikan kemarin, ya buat kami tim penasihat hukum tidak kaget ya, karena rekonstruksi juga kan kemarin mereka membantah. Tetapi di sini perlu diingat bahwa apa yang sudah disampaikan klien saya ini merupakan saksi kunci, saksi mahkota yang membuka terang kasus ini ya. Jadi kalau seandainya disampaikan seperti itu oleh Mas Febri, silakan saja gitu. Tapi nanti kita kan buktikan di pengadilan kan. Kalau bicara soal hajar ini seperti kalau saya lagi mengingat sebagai masa remaja saya, kemudian sambil bercanda, sambil bilang hajar gitu kan. Nggak mungkin, ya menurut saya agak kurang logis ya. Tapi ya nanti kita buktikan di pengadilan. Tetapi yang perlu kita sampaikan kepada publik bahwa Richard Eliezer Baradae mengakui perbuatannya melakukan penembakan berdasarkan perintah. Dan dibuktikan dengan konsistennya dia selama berproses, dia mengungkap kasus ini menjadi terang didampingi oleh LPSK. Perlu diingat juga bahwa LPSK itu dalam penerimaan, dalam memberikan status justice collaborator itu ada syarat-syaratnya yang ketat gitu loh. Jadi syarat itu menurut kami sudah dilewati oleh saudara Baradae sehingga status menjadi justice collaborator sangat layak. Nah ini juga pun dalam proses pendampingannya juga ada hasil evaluasi dari LPSK melihat bahwa Baradae tetap konsisten. Seperti itu Mbak. Tidak kaget, artinya sudah diprediksi sebelumnya bahwa akan ada cerita berbeda dari sisi Ferdy Sambo, Bang Roni. Apalagi ini jelang persidangan. Betul Mbak. Kita sudah prediksi bahwa nanti akan seperti ini, tetapi kan kami yakin bahwa hakim yang akan memimpin persidangan ini pastinya akan jeli ya, akan menggali informasi kemudian mencocokkan dengan alat bukti yang lainnya ya. Nah kami juga lihat bahwa nanti jaksa juga pun dalam hal ini kan memang jaksa-jaksa terbaik yang diturunkan ya. Tapi perlu kita sampaikan kita akan fokus terhadap pembelaan saudara kami Barada Eliezer ini bahwa pembelaan kita akan maksimal ya. Kemarin juga saya sempat dengar bahwa ini skenario ini dalam rangka menyelamatkan saudara RE kan. Ya mungkin di kesempatan ini saya perlu sampaikan kalau seandainya memang menyelamatkan saudara RE harusnya tidak dilibatkan peristiwa penembakan ini, pembunuhan ini. Harusnya dari awal ya. Nah ini tetapi kan perlu kita lihat, publik tahu bahwa siapa yang menutup-nutupi kasus ini kan. Baik. Seperti itu dalam perjalanan kasus ini kan kita melihat bahwa yang jujur di sini adalah saudara Eliezer Baradae. Baik, Bang Roni, kita dengarkan lagi terlebih dahulu penjelasan dari kuasa hukum Putri Chandrawati, Febri Diansyah, terkait Baradae yang dianggap keliru menjalankan perintah Ferdy Sambo. Terima kasih, rekan Rasa Mala. Jadi sebelum saya jelaskan tentang 3 fase ini, FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang. Dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak.
Ya, kita kembali berdialog bersama Roni Talapesi, kuasa hukum dari Barada Eliezer. Bang Roni, dengan adanya keterangan terbaru dari tim kuasa hukum Sambo dan istrinya seperti yang kita dengarkan barusan potongannya, akankah ada pembelaan yang direvisi atau diubah dari tim Anda, dari Barada Eliezer? Tentunya kami mempunyai strategi dalam melaksanakan pembelaan ya. Tetapi tidak akan saya sampaikan di sini karena kita tunggu saja bersabar di pengadilan, nanti kita sampaikan ya di persidangan nantinya. Tetapi perlu kita sampaikan bahwa klien saya ini konsisten, bahwa kita mengingat lagi kasus ini kan awalnya ini ditutupi kan, kemudian kerja dari tim sus, kemudian mendatangkan orang tua dari saudara RE, itu berproses, kemudian RE mengaku apa sebenarnya yang terjadi, akhirnya diikuti dengan BAP lainnya kan, alat bukti yang lain sudah mulai terbuka, kemudian fakta-fakta baru terbuka, seperti itu ya, supaya kita mengingatkan kepada publik siapa yang konsisten, siapa yang tidak konsisten. Baik, baik, Bang Roni, jadwal sidang sudah diumumkan bahwa kemudian klien Anda memiliki jadwal yang berbeda dengan 4 tersangka lainnya, ini akan menguntungkan atau merugikan Barada E? Ya, buat kami ini merupakan hal yang baik ya, karena konsisten klien saya ini sebagai GC, Justice Collaborator, sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi bahwa fasilitas yang didapatkan ketika dia mau membuka perkara ini menjadi saksi pelaku, ya bukan saksi pelaku utama, ya, sehingga menyatakan apa sebenarnya yang terjadi, menceritakan apa yang terjadi. Ya, fasilitas yang didapat adalah seperti ini ya, kemudian dipisah waktu pemeriksaannya tidak dihadapkan langsung dengan tersangka utama, itu merupakan fasilitas yang didapat oleh saudara Richard Eliezer, dan ini diatur oleh undang-undang gitu loh. Nah, terkait dengan kejujuran yang kemarin disampaikan oleh saudara Febri bahwa berkata jujur, kan kita kelihatan di sini bahwa siapa yang diterima menjadi GC kan dalam kasus ini kan Richard Eliezer. Kemudian kan dalam proses dia menjadi Justice Collaborator ini kan ada proses tahapan yang sangat ketat gitu loh, sehingga LPSK akan menilai layak atau tidak seorang Barada E, Richard Eliezer ini menjadi GC. Nah, dalam perjalanan ini kan mereka evaluasi, terus ada pendampingan juga terus. Setiap hari kami selalu berkoordinasi dengan LPSK. Perlu kita sampaikan juga bahwa di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap saksi pelaku yang mau mengungkap ini kasus yang sebenarnya, kebenaran, itu juga pun mendapatkan perhatian oleh negara gitu kan. Dalam proses ini kan nanti ada mengenai tuntutannya, mengenai vonisnya, itu kan nanti pertimbangan dari majelis hakim. Kita harapkan itu adalah hal yang poin yang baik, sehingga prinsipnya adalah Richard Eliezer akan tetap kooperatif dan konsisten dalam mengikuti persidangan. Terkait dengan strategi apa, nanti kita sampaikan ke publik. Baik, Bang Roni, ada satu tersangka lain yang juga bukan merupakan tersangka utama, Bribka RR, dan banyak pihak mempertanyakan mengapa yang bersangkutan tidak juga mengajukan diri menjadi Justice Collaborator. Kalau dari keterangan yang sudah dikumpulkan oleh tim Anda, apakah kesaksian dari Bribka RR ini nantinya akan menguatkan cerita dari versi mana? Versi Verdi Sambo atau versi Barada Eliezer? Kami masih berkeyakinan bahwa proses penegakan hukum ini akan berjalan sebagaimana mestinya ya, berkeadilan. Terkait dengan saksi-saksi yang lainnya ini yang nanti menjadi saksi untuk terdakwa atau klien saya, menjadi terdakwa atau menjadi saksi untuk klien saya, nanti kita akan uji bersama mengenai kebenaran materialnya ya, kebenaran. Jadi nanti kalau seandainya ada saksi yang berkata tidak jujur, itu juga pun ada ancaman hukuman pidananya ya, bisa ini juga diproses. Tapi nanti kan mengenai itu saya pikir nanti hakim juga pasti akan menggali, jaksa juga akan menggali. Tetapi dari tim kita juga akan mempersiapkan apa saja pertanyaan-pertanyaan nanti kita siapkan kepada saksi-saksi yang menurut kami tidak konsisten ya, berubah-berubah atau tidak. Tapi tentu bagian dari strategi kami lah. Baik, satu hal lain yang disampaikan tim kuasa hukum kemarin oleh tim kuasa hukum Verdi Sambo, maksud saya adalah rekayasa yang dibuat Sambo justru adalah upaya untuk melindungi Barada Eliezer. Tanggapan Anda, Bang Roni?
Iya, tadi saya kan sampaikan, kalau seandainya mau melindungi Baradae, pangkat paling rendah Barada 2, harusnya jangan libatkan dalam peristiwa ini. Jangan diajak. Kasihan, ini anak masih muda, umur 24 tahun, anak yang rajin gereja, kemudian harapan keluarga, terus sering memperhatikan keluarganya, gajinya dikirim. Harusnya begitu, harusnya berpikir jauh ya. Anak ini kan punya masa depan. Dengan kejadian begini kan terancam masa depannya jadi tidak ada gitu. Nah, itu yang harusnya dipikirkan. Kalau memang untuk melindungi harusnya jangan diajak. Kalau seandainya mau melakukan pembunuhan, penembakan, jangan diajak begitu. Ini yang menjadi. Tetapi kan kita lihat bahwa dalam proses ini kan siapa yang menutupi alat bukti kan kelihatan. Kalau kita flashback lagi ya. Baik. Baik, kita akan tunggu seperti apa jalannya persidangan yang akan dimulai Senin pekan depan. Terima kasih Bung Roni Talapesi, kuasa hukum Barada Eliezer sudah bergabung bersama kami di Ainus Sore.